Welcome back to my YouTube channel di Mario XXX Speak Creepy Horror. Di episode kali ini aku akan membahas tentang makhluk-makhluk menyeramkan dari SCP. Buat kalian yang belum tahu apa itu SCP, SCP adalah sebuah organisasi rahasia yang dibentuk khusus untuk menangani dan mengawasi berbagai makhluk yang dapat mengancam keselamatan umat manusia. Meskipun semua yang berkaitan dengan SCP itu diyakini sebuah fiktif belaka, namun banyak orang juga yang mempercayai bahwa SCP ini memang organisasi yang sangat dirahasiakan tentunya. Nah, SCP itu sendiri singkatan dari S yang berarti secure, C yang berarti contain, P yang berarti protect. Nah, SCP itu sendiri mengawasi berbagai makhluk dari 3 kategori. Yang pertama adalah safe, yang mana merupakan makhluk tingkat rendah yang cukup aman untuk berinteraksi dengan manusia. Yang kedua adalah Euclid, di mana objek ini biasanya tercampur oleh mesin dan zat yang berbahaya. Dan tingkatan yang ketiga yang paling berbahaya adalah Keter, yang mana berisikan SCP-SCP paling berbahaya dan mampu mengancam keberadaan umat manusia. Dan oke, kita langsung aja kita bahas 5 makhluk SCP paling menyeramkan dan paling berbahaya tentunya bagi umat manusia. Dan diantaranya ini aku pilih 5 yang cukup unik dan cukup populer juga ketenaran makhluk SCP ini. Siapa aja mereka? Langsung aja check this out. Dan oke, di urutan pertama ada makhluk SCP-957. Nah, SCP-957 sendiri merupakan entitas humanoid yang sampai saat ini berada dalam sebuah rumah yang dirahasiakan oleh SCP Foundation. Organisme langka ini memiliki sekitar 2 meter dengan berat 75 kg dan tampaknya dari data yang ditemukan SCP ini tidak memiliki organ internal dan sangat berbeda dengan manusia. Karena entitas humanoid ini tidak memerlukan makan, minum, ataupun bahkan tidur. Dari data yang dikumpulkan, SCP-957 mampu berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia normal. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang belum diketahui. Kemudian, meski SCP-957 ini tidak menunjukkan gejala bermusuhan, namun mereka tidak pernah menerima wawancara atau pengujian tahap safety yang ditawarkan oleh SCP Foundation. Bahkan, mereka pernah menulis di secari kertas yang mana isinya mengatakan bahwa apa yang sedang menahannya sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya. Hal itu secara gamblang menyatakan jika SCP Foundation bisa saja dimusnahkan oleh SCP-957. Itu pun kalau makhluk ini mau. Dan ini pun ada cuplikan live dari kamera CCTV yang dipasang langsung untuk mengawasi makhluk SCP tersebut. Langsung aja kita tonton bagaimana menurut kalian. Di urutan kedua
SCP-096. SCP-096 tentunya kalian sudah tidak asing lagi, karena ini hampir mirip dengan Slenderman. Pasti kalian tahu dong siapa itu Slenderman. Nah, makhluk ini yang menjadi inspirasi dari game tersebut. Ia punya wujud seperti manusia, namun dengan tubuh tinggi menjulang sekitar 2,5 meter. Dan tubuh kurus, kering, kerontang. Sekilas SCP-096 seperti tak punya otot dan tidak berbahaya sama sekali. Ia seperti alien yang tampak lebih sedikit kemanusiawian, tanpa gigi yang tajam atau senjata yang menakutkan lainnya. Hal yang paling mengerikan dari makhluk SCP-096 ini, makhluk ini mampu membuka mulutnya 4 kali lebih lebar dari mulut aslinya. Lalu, apabila ada manusia yang berani menatap wajahnya selama beberapa waktu, makhluk ini akan mengeluarkan jeritan mengerikan yang bahkan mampu memecahkan gendang telinga yang mendekatinya. Dan itu sangat creepy banget. Dan semoga aja makhluk ini juga nggak menampakkan diri di sekitar kita, atau mungkin semoga aja nggak benar-benar ada keberadaannya, karena cukup wow, itu mengerikan banget. Dan ini pun juga ada cuplikan dari salah satu YouTuber yang menemukan makhluk SCP-096 ini di sebuah hutan yang tertangkap oleh kamera secara tidak sengaja. Berikut. Es que tío, yo qué sé, tío, estaban plumas, tío. ¿No o no? Home, tio, ja, no, sí, se'n diu que des de fa rato que se'n diu que estic collons, que sí, tia. Escolta, ho sents o no? Di urutan yang ketiga, SCP-049. Nah, SCP-049 ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari London dan merupakan mantan seorang dokter. Ada yang mengatakan dia mantan dokter spesialis penyakit cacar pada tahun 1980-an. Dia selalu memakai pakaian hitam tertutup yang tampak seperti pakaian tradisional plague doctor dari abad ke-15 hingga abad ke-16. Wajahnya tak terlihat karena tertutupi sebuah topeng. Sebenarnya, topeng yang dikenakan bukanlah sembarangan topeng, melainkan sebuah tengkorak burung pelikan yang dengan keahliannya dalam bidang anatomi berhasil mencangkokkan tengkorak burung pelikan tersebut ke wajahnya sendiri secara permanen. SCP-049 terlihat tidak berbicara, walaupun tampak mengerti bahasa Inggris. Dia juga terlihat tidak berbahaya sampai dia benar-benar melakukan aksinya. Aksi yang dilakukan SCP-049 adalah dengan menggunakan sentuhan yang selalu mematikan bagi manusia. Korban yang melakukan kontak fisik atau sentuhan dengan SCP-049 akan disebut dengan SCP-049-2. Jadi mungkin ini seperti efek zombie yang setelah menggigit korbannya dia langsung menjadi zombie juga, mungkin seperti itu ya. Nah, efek dari sentuhan SCP-049
adalah korban akan menderita suatu penyakit yang tidak disebutkan nama penyakitnya atau dihapus nama penyakitnya dari penelitian dan akan meninggal dunia dalam beberapa saat setelah terkena sentuhan dari SCP-049. Di urutan yang keempat, SCP-173. Nah, makhluk ini tampak seperti manusia yang telah dikuliti dan darahnya dibersihkan secara merata. Ia juga punya kepala berukuran besar dengan struktur yang tak beraturan. Mulut, mata, atau organ pernapasannya pun tidak jelas di mana tempatnya. Makhluk ini pada dasarnya seperti ninja. Kalian mungkin akan melihat dari kejauhan misal 10 meter, namun begitu kalian melepas pandangan darinya sedikit saja atau mungkin sepersekian second, ia tiba-tiba sudah berada di belakang kalian dengan cara memelintir leher kalian. Kecepatan dan kekuatannya memang mengagumkan dan tidak bisa diprediksi dengan akurat. Di urutan kelima, SCP-682. Nah, di antara semua makhluk rekaan yang ada dalam daftar video ini, aku punya makhluk SCP yang paling keren, paling seram, dan paling barbar tentunya. Nah, monster yang punya kode SCP-682 ini adalah makhluk yang paling seram di antara 5.000-an makhluk SCP lainnya. Makhluk yang satu ini selain mempunyai rupa yang sangat mengerikan, namun punya seperangkat kemampuan yang sangat unik. Ia mempunyai refleks, kekuatan, dan kecepatan yang begitu tinggi. Hasrat membunuhnya dikombinasi dengan tingkat inteligensi yang sangat tinggi. Lalu kulitnya dapat berganti wujud atau susunan sesuai material yang ia konsumsi. Mungkin ia mengonsumsi sebuah besi, dia pun bisa merubah dirinya seperti besi. Atau mungkin dia memakan baja, seperti itu juga. Nah, monster yang masuk ke dalam kelas objek cater ini mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga punya kemampuan regenerasi sebesar 90%. Wow, itu benar gila banget gitu loh. Mungkin kalau kena luka atau kena gesekan, dia langsung sekali sembuh cuy. Dan itu creepy banget kalau kita ketemu makhluk yang seperti itu. Dan konon meski nyaris semua tubuhnya hancur, ia masih bisa kembali hidup. Kadal raksasa ini berada dalam posisi puncak makhluk yang paling ingin dimusnahkan oleh organisasi SCP Foundation. Dan SCP Foundation sendiri masih merahasiakan di mana keberadaan dari makhluk SCP-682 ini. Dan tentunya semoga makhluk SCP-682 ini tidak berada di Indonesia tentunya. Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan itulah pembahasan aku 5 makhluk SCP yang paling menyeramkan dan berbahaya di dunia tentunya. Dan masih dirahasiakan tempatnya di mana makhluk tersebut sekarang, dan itu masih dirahasiakan dengan sangat-sangat rahasia oleh SCP Foundation. Dan semoga sih kita gak pernah ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu pokoknya. Dan cukup sekian video dari aku. Jangan lupa untuk kunjungi sosial media aku, Facebook aku Mario Hardina, hanya 3 kali, Twitter, Instagram, dan ada juga Discord dan Twitch juga ada. Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel aku dan like dan komen tentunya. Dan jika kalian ada request, silahkan tinggal komentar atau DM di Instagram, atau bisa ramekan di Facebook aku tentunya. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton Mario SCP Creepy Horror. Salam dari aku dan peace.